Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami kelompok Psikoman Jaya Jaya Jaya. Oke, pada video kali ini kami akan membahas kembali sebuah artikel, atau kami akan mereview kembali sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Bimbingan Klasikal dengan Media Audiovisual untuk Mengembangkan Konformitas Positif Siswa Kelas 8 SMP Negeri 5 Rembang. Apakah bimbingan menggunakan audiovisual dapat mempengaruhi konformitas positif pada siswa SMP Negeri 5 Rembang? Langsung saja masuk ke materinya. Oke, baik. Sebelum saya akan menjelaskan tentang poin apa yang akan saya bahas, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Alivia dengan NPM 643. Di sini saya akan membahas topik atau judul penelitian, lalu artikel diterbitkan di mana dan siapa yang meneliti artikel tersebut. Topik atau judul penelitian jurnal yang kelompok kami ulas adalah Pengaruh Bimbingan Klasikal dengan Media Audiovisual untuk Mengembangkan Konformitas Positif Siswa Kelas 8 SMP Negeri 5. Artikel atau jurnal tersebut diterbitkan di Suluh, Jurnal Bimbingan dan Konseling, volume 6, nomor 1, September 2020, 16-24. Yang meneliti artikel tersebut adalah Afif Nur Hanifah, Dini Rahmawati, dan Isma. Saya Dini Meli Anggriani dengan NPM 2019 01500683. Kemudian terdapat bagian D, yaitu latar belakang utama riset pada penelitian atau artikel yang telah kami baca ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh bimbingan klasikal dengan media audiovisual untuk mengembangkan konformitas positif pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 5 Rembang. Lalu yang E, terdapat sisi yang menarik dan signifikan dari artikel yang telah kami baca, yaitu individu mengalami masalah kesulitan dalam membina hubungan dengan individu lain atau dengan lingkungan sosialnya. Masalah ini dapat timbul karena individu kurang mampu atau gagal berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya. Sosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok masyarakat yang luas. Untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok seseorang dengan mudah, yaitu memiliki sikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma kelompok tersebut yang disebut konformitas. Menurut Baron dan Braina pada tahun 2003, konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka sesuai dengan norma yang ada. Konformitas pada diri individu itu sendiri muncul karena adanya suatu norma sosial yang menuntut seseorang untuk menyesuaikan norma-norma yang ada. Kemudian yang bagian F, yaitu letak originality atau keaslian pada artikel yang telah kami baca ini. Pertama kali diterbitkan dalam jurnal bimbingan dan konseling dalam situs yang ada di samping ini, yang disahkan dengan nomor keaslian penerbitan jurnal, itu ada di samping ini. Lalu penerbit jurnal hanya menerima naskah penulisan yang original atau belum pernah diterbitkan sebelumnya dalam bentuk soft file, office word, dokumen, atau email, atau submission langsung di akun yang diterbitkan pada bulan September tahun 2020. Saya Safa Fitri Azhara dengan NPM 663 akan melanjutkan review artikel dari teman saya sebelumnya. Yang pertama saya akan menjelaskan apa saja masalah yang ingin dibahas ataupun dijawab oleh peneliti atau penulis artikel. Masalah yang ingin dijawab ataupun dibahas oleh peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh bimbingan klasikal
dengan media audiovisual untuk mengembangkan konformitas positif siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Rembang. Yang kedua, saya akan menjelaskan metode apa yang mereka pakai dan mengapa mereka memilih metode tersebut. Metode yang mereka pakai adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu true experiment dengan model pre-test post-test control group design. Mereka memilih metode ini karena dalam desain penelitian yang mereka lakukan terdapat 2 kelompok yang dipilih secara random. Kemudian diberi pre-test dan post-test untuk mengetahui keadaan awal dan keadaan akhir dari penelitian yang mereka lakukan. Kemudian nantinya akan dijadikan pertanyaan, adakah perbedaan hasil antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dari penelitian yang mereka lakukan tersebut. Saya akan menjelaskan poin I mengenai desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian true eksperimen dan dengan model pre-test post-test control group design. Menurut Yusuf tahun 2004, penelitian eksperimen sungguhan atau true eksperimen adalah penelitian yang secara penuh mengontrol semua faktor yang kemungkinan mengganggu validitas internal sehingga hal ini dapat memberikan kemantapan hasil yang dicapai sebagai efek perlakuan. Dan desain penelitian yang digunakan adalah pre-test post-test control group design, yaitu rancangan ini berbeda dengan one group pre-test post-test design. Karena dalam pola eksperimen sesungguhnya selalu ada kelompok kontrol dan penentuan subjek secara random. Selain itu, keadaan lingkungan baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen selalu sama. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberikan pre-test untuk mengetahui keadaan awal. Adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin J mengenai kesimpulan. Bimbingan klasikal dengan media audiovisual berpengaruh terhadap konformitas positif siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Rembang. Simpulan ini didapat dari hasil pretest dan post-test skala komunikasi interpersonal. Terjadi peningkatan skor rata-rata sebelum dan sesudah diberikan bimbingan klasikal dengan media audiovisual. Pada kelompok eksperimen terdapat peningkatan dari 61,1 menjadi 62,5. Dengan demikian terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 1,4 poin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan klasikal siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Rembang menjadi lebih baik setelah diberikan bimbingan klasikal dengan media audio visual. Oke, Assalamualaikum, balik lagi ke channel Psikoman Jaya. Nah, pada kesempatan video review kali ini kita akan membahas mengenai jurnal atau artikel yang berjudul Pengaruh Bimbingan Klasikal dengan menggunakan media audio visual untuk mengembangkan konformitas positif siswa SMP negeri. Nah, jadi dalam video review kali ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah terkait yang dicantumkan atau mungkin yang tidak dicantumkan di artikel atau jurnal tersebut yang akan kita bahas dan akan kita ulas secara mendalam dan detail gitu. Jadi kan kita ini sedang membahas mengenai pengaruh bimbingan klasikal dengan media audio visual untuk mengembangkan konformitas positif siswa SMP Negeri Jakarta. Nah, dalam artikel atau jurnal tersebut sebenarnya sudah dijelaskan secara gamblang, secara detail oleh pemateri atau oleh penulis mengenai masalah-masalah yang terjadi atau masalah-masalah yang muncul ketika atau sebelum diadakannya tes dan setelah diadakannya pretest mengenai konformitas positif ini. Jadi masalah tersebut mengenai kurangnya empati. Di situ salah satu kata kunci dalam artikel atau jurnal tersebut yang masih menjadi permasalahan berkelanjutan, di mana penulis atau pembuat artikel atau pembuat jurnal tidak menjelaskan apa itu pengaruh-pengaruh yang timbul dalam empati siswa. Jadi penulis atau pemateri hanya menuliskan sekedar ketika sudah menjalani suatu tes, maka
siswa tersebut akan merasakan timbul empati. Nah, di situ baru sebatas seperti itu gitu. Jadi makna empati atau maksud dari empati ini tidak dijelaskan secara gamblang oleh materi, dan ini menjadi suatu masalah dan akan membuat bingung para pembaca dari artikel atau jurnal tersebut seperti itu. Nah, untuk mengurangi kebingungan atau untuk mengurangi masalah-masalah yang atau untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam artikel tersebut, maka kami akan menyarankan atau merekomendasikan topik-topik dengan judul yang terkait yang masih ada benang merahnya dengan topik atau dengan jurnal artikel yang kita bahas pada kali ini. Yang pertama, mengenai pengaruh bimbingan klasikal dengan media audio visual untuk mengembangkan konformitas positif siswa SMP negeri di Jakarta. Yang kedua, pengaruh bimbingan konseling dengan format layanan konseling perorangan dengan media PowerPoint untuk mengembangkan kemandirian dan empati siswa SMA negeri di Bogor. Yang ketiga, pengaruh bimbingan konseling dan efektivitas layanan mediasi dengan menggunakan media audio visual untuk menangani dua siswa yang sedang mengalami konflik. Yang keempat, pengaruh bimbingan konseling dalam layanan format kelompok dan efisiensinya menggunakan media audio visual untuk menangani masalah self-disclosure pada siswa SMA negeri di Bekasi. Yang kelima, pengaruh bimbingan konseling dalam format layanan informasi dengan menggunakan media visual atau alat peraga untuk memberikan informasi kepada siswa terkait kesiapannya dalam menghadapi perencanaan karir di masa depan siswa. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan review singkat mengenai artikel tersebut. Jika kalian suka, klik tombol like, subscribe. Jika ada kritik, saran, tolong cantumkan di kolom komentar. See you next video.